Halo baru ketemu lagi sama gue Wisnu di Whiskey ID. Dan kali ini gue gak sendirian, gue lagi ditemenin sama Sensei Agus. Halo. Oke, jadi beliau ini, cialah beliau dia aja ya? Biasa aja bro. Lo aja lo. Oke. Logo aja ya. Jadi Sensei Agus ini, buat teman-teman yang belum tahu, Sensei Agus ini adalah pengajar di salah satu lembaga pelatihan yang ada di Indonesia gitu. Iya. Ngomong-ngomong udah berapa lama lu ngajar jadi sensei itu berapa lama? Oke, kalau untuk pengalaman sih sekitar 4 atau 5 tahun lah ya. 4 atau 5 tahun. Lumayan ya. Waktu yang cukup untuk nyicil motor atau mobil. Iya, cukup banget itu. Oke. Itu dulu sebelum jadi sensei kemana sih? Maksudnya kemana dulu sebelum jadi sensei itu kemana dulu? Oke, dulu jadi ceritanya itu dari sekolah SMK dulu ya, saya sekolah. Jauh banget ya, kenapa nggak dari lahirnya sekalian? Oh iya. Jadi perjuangannya itu di situ. Langsung habis lulus. Ini dari SMK apa? Udah lulus SMK? Jadi aku udah lulus SMK. Oke. Nggak dari masuk SMK kan? Enggak. Oke. Jadi bilangnya dari SMK dulu. Oke. Iya. Udah lulus SMK. Oke. Ikut seleksi. Jepang waktu itu kan? Jav apa Jav? Jepang dong. Oh, bukan Jav. Jav itu mah kakek bilangnya Sugiono ya. Terus. Oke, Terus gimana terus? Abis apa itu ikut seleksi. Nah, kebetulan waktu itu adalah yang di bidang perikanan tuh. Perikanan ngapain? Perikanan. Mancing. Mancing mania men. Aduh. Terus. Nah, di sana itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Nah, perikanan apa kelautan sih kalau kayak gitu-gitu tuh biasanya? sama aja jatuhnya ke lautan. Oh, cuman kalau kita ya di perikanannya sih. Perikanan. Oh, oke. Karena kan basicnya kan dari SMK kelautan ya gitu. Oke, jadi Nah, setelah itu disuruh balik lagi. Suruh balik lagi, cuman gua nggak mau gitu bro. Kenapa lu nggak mau? Kenapa emang? Iya, karena kan takutnya gini, Indonesia kan semakin kesini kan semakin berkembang tuh. Kalau misalkan kita cuma di laut doang ya taunya ya cuma ikan hiu, putri duyung. Itu selama di laut kan berapa tahun tuh? Di laut tuh berapa tahun? Di laut cukup 3 tahun aja lah. 3 tahun. 3 tahun Lu di laut 3 tahun. 3 tahun dong. Gila, banyak teman-teman laut lo ya. Teman-teman laut banyak. Peri laut juga banyak. Metal Sidramon ketemu nggak metal Sidramon? Waduh, jangan ke metal ya. Oke, lanjut. Jadi habis itu terus lu udah apa namanya jadi bidang perikanan tuh ya, kelautan lu masuk situ. Terus habis itu lulus tuh. Pulang, udah finish kontrak. Oh, itu kan kerja di sana. Iya, berarti kerja. bukan sekolah ya? Bukan. Oh, berarti bukan abis SMK terus pendidikan gitu bukan. Itu langsung kerja ya? Iya, ya kayak magang gitulah. Oh, magang. Tapi berarti emang udah terima gaji namanya magang. Iya, terima gaji. Oke. Itu berapa tuh, Bro? Kalau boleh tahu. Gaji di sana berapa? Gaji ya, waktu itu ya, aduh, berapa sadis, pahit banget waktu itu. Kalau dirupiahin berapa itu? Kalau dirupiahin tahun pertama itu 40.000 yen ya. 40.000 yen itu ya sekitar kalau waktu itu 4,5 jutaan lah ya. Mas, serius loh? Iya, karena waktu itu 1 yen itu kan masih 4,5 juta tuh? Iya. Tahun berapa tuh? Wah, itu tahun 2009. Tahun 2009? Iya. Lu ke Jepang? Iya. Gajinya cuma 4,5? Aduh, buset. iya. Makanya kecil banget bro. Cuman sekarang luar biasa. Gila. Ke Jepang sekarang udah puluhan juta itu. Oh iya. Mantap. Jauh ya bedanya ya. Iya. Kenapa lu nggak sekarang aja? Nah sekarang kalau ayo sama Mas Wisnu aja. Jadi ngajak gue. Oke, jadi ini kan teman-teman belum tahu nih. Sekarang gini, kalau misalkan ini dari gue ya, pertanyaan dari gue ya. Oke. Lu kan udah jadi sensei lah ya, singkat cerita. Oke, lalu jadi sensei nih. Nah, gue yang mau gue tanyakan adalah gini. Kalau gue nih mau belajar bahasa Jepang, ya kan? Atau mungkin orang awam nih, atau mungkin teman-teman semua nih yang belum pada tahu nih, yang masih belum pada ngerti, kira-kira tertarik untuk belajar bahasa Jepang mungkin karena dia seneng denger lagu Jepang, atau mungkin kayak seneng nonton anime Jepang, atau mungkin film-film itu ya. Oke. Ya kan berbau-bau Jepang tuh kan. Nah, intinya buat orang-orang atau teman-teman termasuk gua yang pengen belajar bahasa Jepang tuh, apa sih yang perlu diperhatikan di awal gitu loh? Maksudnya ada nggak poin-poin penting atau hal-hal yang harus kita pelajarin terlebih dahulu, yang harus lebih kita perhatikan sebelum kita benar-benar masuk belajar ke bahasa Jepang yang umum gitu? Oke.
Pertama apa dulu gitu? Pertama sih yang paling penting adalah perkenalan. Di mana-mana kan perkenalan ya. Perkenalan. Jadi dalam bahasa Jepang itu namanya jikoshokai. Jikoshokai. Contohnya misalnya gimana? Nah, contohnya tuh adalah gini, misalkan ini sebenarnya umum ya, umum. Jadi dimanapun kalau bahasa Indonesia itu nggak kenal maka nggak sayang. Sama aja orang Jepang juga kayak gitu loh, Mas. Oh gitu. Iya. Manusia kan. Iya. Terus. Oke, kalau dalam bahasa Jepang perkenalan itu yang pertama itu adalah kata-kata yang selalu dipakai itu adalah hajimemashite. Hajimemashite. Contoh misalnya gimana? Lengkapin dong. Oke. Lengkapin dong. Kan gue nggak tahu gimana. Jadi pertama kali bertemu dengan Coba lu ketemu gue. Oke. Tapi pengucapan ini adalah sekali seumur hidup ya. Mas Wisnu ya? Iya. Emang? Karena hajimemashite itu ya udah cukup sekali aja. Next mau ketemu berapa bulan, setahun, berapa puluh tahun, tetap namanya aja langsung. Itu kenapa kayak gitu tuh? Kenapa? Kenapa ya? Dari sononya kali Mas ya. Emang peraturannya kayak ya, gitu. Jadi penggunaan dari kata hajimemashite itu. Jadi misalnya, jadi itu khusus untuk tiap lu ketemu orang baru aja ya? Untuk orang baru aja. Jadi nggak misalnya sekarang aku udah hajimemashite ke Mas Wisnu, besok berapa tahun kemudian hajimemashite lagi, salah itu. Oh enggak. Kalau gue lupa ingatan tentang lu gimana? Kan gue gak kenal lagi sama lo, gimana dong? Bisa. Agus yang mana ya gitu gimana? Bisa. Jadi kalau seperti itu bisa aja kita ya SKSD lagi. Oh maaf namanya lupa siapa ya waktu itu ya gitu. Tapi kalau nggak inget total gimana? Nggak inget total ya mau nggak mau gitu. Masih lagi kan? Iya. Okay. Mau nggak mau ya gitu. I see. Tapi uniknya adalah orang Jepang itu selalu mengingat nama kita loh. Oh iya? Iya serius. Luar biasa ya gitu. Mungkin karena makan mentah mulu boleh. Wah bisa jadi itu ya. Kita kebanyakan minyak sih. Oke, sekarang gini, bisa nggak gue minta tolong sama lu buat kita coba praktekin jikoshokai ini. Kan teman-teman mau tahu juga kira-kira jikoshokai itu nyatanya tuh kayak gimana sih gitu. Oke. Nanti tak share ya. Yang simple aja ya. Yang simple aja ya. Oke, nggak usah lama-lama ya. Langsung aja. Ini dia jikoshokai dari Sensei Agus. Nah, oke. Sen, sekarang ini kenapa nih kita harus berdiri itu kenapa? Oke. Ya, karena lebih enaknya tuh ya berdiri lah ya supaya. Tapi kalau misalkan kenalannya orang Jepang nih kenalan tapi mereka sambil duduk gitu ada nggak? Oh, ada juga. Jadi, dalam perkenalan bahasa Jepang, orang Jepang itu ada yang namanya ojigi. Ojigi itu sikap. Ojigi. Ojigi. Oke. Nah, itu adalah sikap di mana kita kayak merunduk gitu. Ya, itu artinya adalah ya menghormati lawan bicaranya. Kalau orang Indonesia kan salaman, halo bro, misalnya gini kan? Oke. Atau gini. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Jepang kita pertama adalah ojigi dulu. Ojigi. Oh gini. Iya betul, ojigi. Itu wajib tuh ya? Wajib. Itu adalah. Karena kalau misalkan mereka ojigi kita salaman nggak nyambung dong. Terus kalau misalkan mereka gini, ojigi gini ya, sikap gini ya. Iya betul. Terus kalau kitanya biasa aja kita begini, atau kita gini gimana? Oh itu nggak sopan. Ngajak gelut itu. Kira-kira mereka bakal gimana tuh kalau gitu? Nah kalau kayak gitu responnya mungkin ya satu ilfil, atau yang kedua adalah ini orang gimana sih gitu ya. Oke, lanjut ya. Ojigi. Oke. Pertama kita ojigi dulu. Kayak gini. Nah, ojigi. Ini kaki harus rapat apa enggak? Ya sebaiknya kalau formal sih ya rapat. Tangan gini. Juga santai aja, slow aja. Tapi gini ya. Nah, kita ojigi itu sembari ngucapin salam. Kayak gimana tuh? Contohnya gini, langsung aja ya ke nama dan lain-lain. Misalnya. Langsung aja. Oke? Mungkin lu bisa ojigi ke teman-teman kali. Bisa. Coba bisa. Anggap aja nih teman-teman nih. Ini lu memperkenalkan diri ke mereka gitu. Oke. Coba gimana? Baiklah. Minasan konbanwa. Hajimemashite. Watashi wa Agus Darmanto desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke. Itu harus kayak gitu tuh? Itu simpel banget itu, bro. Sekarang coba. Gua mau coba nih jikoshokai. Coba ya. Oke. Tangannya biasa aja nih. Santai aja, relax aja. Relax ya. Oke. Minasan, konbanwa. Iya. Hajimemashite. Watashi wa Wisnu desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Bos,
keren. Gitu. Keren. Serius? Mantap. Serius. Yo, Mantap. Keren. Kita duduk lagi yuk. Oke. Oke. Jadi tadi gue udah lulus nih Jiko Shokai ya. Oke, keren. Oke. Sekarang gini. Tadi kan Haji Maste gue udah nanya-nanya tuh, udah ngebahas, oke kan? Terus masalah tentang salam itu minasang itu buat teman-teman, buat semua orang, pokoknya yang kita sapa saat kita mau memperkenalkan diri. Terus berarti kalau di misalnya gue anak baru nih di suatu sekolah atau di kelas, itu gue juga pakai minasang ya ke teman-teman semua ya? Iya. Minasang gitu ya. Oke. Tuh Haji Maste, terus abis itu Watashiwa nama, terus abis nama tadi langsung aja salam kenal ya, kayak gitu. Itu dozo yoroshiku onegaishimasu. Gue pernah denger ada yang bilang dozo yoroshiku onegaitashimashima. Ada yang bilang tadi kita onegaishimasu. Apa bedanya onegaishimasu sama onegaitashimashima? Oke. Ada yang pakai ta. Kenapa? Oke. Jadi gini, yoroshiku onegaishimasu itu adalah udah sopan. Nah, kenapa ada bentuk sopan, lebih sopan lah ya kalau bahasa kita, lebih sopan. Jadi udah sopan, di atasnya sopan tuh. Coba jelasin. Oke, jadi gini. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau bahasa Jawa ya. Coba enggak sih? Jadi Japanese sama Japanese. Ya. Beda gitu doang ya. Atau bahasa Sunda itu kan ada istilahnya itu cara ngomong ke sesama, cara ngomong ke yang lebih di atas kita, cara ngomong yang di bawah kita. Nah, di Jepang itu memakai seperti itu. Bahasa Jawa tuh totok romo ya? Iya, kromo inggil kayak gitu, jeboten kayak gitulah ya. I see. Ada bahasa keraton juga. Nah, ceritanya karena Jepang itu kan masih kekaisaran. Misalnya kayak oraiso sama boten sakit gitu. Iya, seperti itu. Kalau misalnya makan ya kan, kalau kita kan ya madang gitu kan. Nah, kalau yang ke bawah badok notol gitu kan. Kasar sih sebenarnya gitu. Kalau yang ke atas ya dahar gitu. Oke. Jadi ada sih seperti itu. Jadi bedanya yang yoroshiku onegaishimasu itu udah sopan. Onegaitashimashima tuh lebih sopan ya. Iya, kita hanya lebih merendah lagi. Betul. Kita hanya menganggap orang yang kita ajak interaksi itu mereka lebih tinggi daripada kita gitu. Tepatnya seperti itu. Gue manggilnya Sen aja ya. Oke, Sen. Jadi gini, tadi kan gue mau nanya nih, kalau misalkan itu kan formal. Kalau misalkan Jiko Shokai atau pengenalan diri tapi secara nggak formal tuh gimana? Coba kasih tahu teman-teman. Oke, biasanya kalau teman-teman pada lihat tuh di anime, kebanyakan ya di anime itu sering. Jadi kalau bahasa anime itu jangan sembarangan langsung diucapkan dalam umum loh ya. Karena yang perlu diingat teman-teman. Oi, kisama. Seperti itu misalnya itu jangan. jangan. Oke, kalau coba contohin Jiko Shokai, tapi tetap Jiko Shokai namanya ya. Jiko Shokai juga. Oke, namanya perkenalan yang gaul ya. Ini Jiko Shokai dengan cara gaul atau umum banget atau anime yang intinya tidak formal. Coba kasih tahu ke teman-teman gimana caranya. Oke. Misalnya nggak harus berdiri ya? Nggak harus berdiri. Misalnya pas lagi seperti ini, terus dikenalin nih sama teman kita. Oh ya kan kenalan. Gimana coba. Jadi kita mau nyapa atau langsung nama juga oke aja kalau non formal ya. Tapi biar enaknya aja. Gimana? Jadi gini, konbanwa. Watashi wa Agus desu. Yoroshiku ne? Gitu bisa juga. Yoroshiku ne? Wah, lebih gampang ya. Konbanwa. Watashi wa Wisnu desu. Yoroshiku ne? Yoroshiku. Oh, jawabannya gitu. Gitu aja, simpel banget kan? Yoroshiku gitu. Yoroshiku. Jadi bahasa Jepang itu nggak sulit kok, enjoy. Gampang ya? Iya, mudah kok. Oke, mungkin nextnya kita bisa bahas yang lain lagi kali ya? Boleh banget. Siap. Oke. Sebenarnya masih banyak sih yang mau gua tanyain. Cuman mungkin untuk sekarang ini dulu kali ya. Oke, mungkin buat temen-temen kalau misalkan mau ada yang mau ditanya lagi beberapa hal tentang Jepang, langsung komen aja di video ini. Kalian bisa langsung tanya ke Sensei Agus, nanti komen-komennya bakal kita bacain, terus kita jawabin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian mau tahu seputar Jepang atau tata krama ya, atau apapun itu yang berhubungan dengan Jepang gitu. Nanti gua dan terutama Sensei Agus akan bantuin jawab kayak gitu.
Oke, mungkin sekian dari kita, dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalkan kalian suka dan berkenan dengan video ini. Oke. Dan seperti biasa, yes.